selamat datang di podcast Bagi Ilmu. Tempat di mana cerita-cerita menarik, pengalaman luar biasa, dan wawasan mendalam bertemu dalam satu ruang suara yang hangat dan penuh inspirasi. Perkenalkan, saya Joyce dan partner saya yang akan menemani kalian yaitu Beatrice, siap menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam sebuah perjalanan obrolan yang pastinya penuh makna dan refleksi. Sebelum kita mulai, aku ingin mengajak kalian untuk sejenak membayangkan. Bayangkan kalau sejarah adalah sebuah buku besar yang terus kita buka dan pelajari. Di dalamnya ada halaman-halaman yang penuh kebahagiaan, ada lembaran yang mencerminkan keberanian, tetapi ada juga bab-bab yang kelam dan mengingatkan kita tentang pentingnya kemanusiaan dan keadilan. Nah, di episode kali ini kita akan menyelami salah satu peristiwa sejarah yang paling memilukan, yaitu Holocaust. kita semua tahu dunia terus bergerak dengan cepat. Namun, ada momen dalam sejarah yang harus selalu kita ingat agar tidak terulang lagi. Holocaust adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia, di mana jutaan orang kehilangan nyawa akibat kebencian, diskriminasi, dan kejahatan yang terorganisir. Memahami kisah-kisah dari masa itu bukan hanya soal mengenang, Iya, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus melawan intoleransi dan ketidakadilan. Dan tentunya aku nggak sendirian. Hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang paham banget soal sejarah ini. mereka adalah seorang sejarawan yang telah mengabdikan dirinya dalam mempelajari dan berbagi wawasan tentang Holocaust. Dari bukti sejarah yang tersimpan hingga kisah-kisah pribadi yang menyentuh hati, pembicaraan ini akan memberikan kita perspektif yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dampaknya terasa hingga hari ini. Siapa dia? Apa yang membuatnya begitu berkomitmen dalam mengedukasi dunia tentang Holocaust? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa tragis ini? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk follow podcast ini, aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Dan kalau kalian merasa penting untuk lebih banyak orang memahami sejarah ini, bisa juga share ke teman-teman supaya diskusi kita hari ini bisa menjangkau lebih banyak pendengar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut para tamu kita. Silakan perkenalkan diri kalian. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang kita ke sini. Nama saya adalah Matthew. Saya seorang sejarawan yang memang tertarik mendalami sejarah Holocaust dan berbagai aspek di dalamnya. Dan saya Lionel, juga seorang sejarawan. Saya senang bisa ada di sini buat ngobrolin topik ini supaya lebih banyak orang bisa tahu dan paham apa yang sebenarnya terjadi. Halo semua, saya Harry, juga seorang peneliti sejarah. Saya banyak meneliti dampak Holocaust terhadap masyarakat dunia dan senang bisa berbagi wawasan di sini. Wes, mantap. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, mungkin kita bisa mulai dulu dengan pertanyaan mendasar. Sebenarnya, Holocaust itu apa sih? Jadi, secara sederhana, Holocaust adalah salah satu peristiwa genosida terbesar dalam sejarah manusia. Ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, di mana Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler secara sistematis membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. Tapi nggak cuma orang Yahudi aja, ada juga kelompok lain yang jadi orang dengan disabilitas dan banyak lagi. Peristiwa ini adalah bagian dari kebijakan Nazi yang disebut solusi akhir atau final solution, yang tujuannya adalah untuk melenyapkan semua orang Yahudi dari Eropa. Kebijakan ini bukan hanya terjadi dalam bentuk eksekusi massal, tetapi juga melalui kamp-kamp konsentrasi, pemusnahan, kerja paksa, dan kelaparan. Wah, jumlah korbannya baik banget ya. Terus gimana sih sampai bisa kejadian kayak gitu? Kenapa bisa terjadi? Nah, ini panjang nih ceritanya.
Tapi singkatnya, kebencian terhadap orang Yahudi di Eropa itu udah ada sejak lama, bahkan sejak abad pertengahan. Mereka sering dijadikan kambing hitam atas berbagai masalah, termasuk ekonomi setelah Perang Dunia Pertama. Jerman mengalami krisis ekonomi yang parah, dan Hitler menggunakan propaganda untuk menyalahkan orang Yahudi atas semua masalah yang ada. Ditambah lagi, ideologi percaya bahwa ras Arya itu superior dan harus dibersihkan dari ras-ras lain. Akhirnya berujung pada pembantaian massal. Selain itu, jangan lupa bahwa Nazi juga menggunakan berbagai metode propaganda yang sangat efektif, seperti media, poster, dan pidato yang terus-menerus menyebarkan kebencian terhadap orang Yahudi. Hal ini membuat masyarakat Jerman pada saat itu terpengaruh dan ikut mendukung kebijakan anti-Yahudi. Waduh, berarti memang udah ada akar kebenciannya sejak lama ya? By the way, tadi kalian nyebut istilah genosida. Bisa dijelasin lagi gak ya? Genosida itu apa? Genosida adalah tindakan sistematis untuk menghilangkan suatu kelompok berdasarkan ras, etnis, atau agama. Jadi bukan sekadar perang atau konflik biasa, tapi ada niat untuk benar-benar melenyapkan suatu kelompok dari muka bumi. Nah, Holocaust ini salah satu contoh genosida terbesar yang pernah terjadi. Ngeri juga ya. Terus kalau ngomongin Holocaust, kita sering dengar istilah kamp konsentrasi. Itu bedanya apa sama kamp pemusnahan? Oke, bagus nih pertanyaannya. Jadi, kamp konsentrasi itu tempat di mana orang-orang ditahan. Biasanya sih dipaksa kerja, tapi dalam kondisi yang nggak manusiawi. Contohnya Dachau dan Bergen-Belsen. Nah, beda lagi sama kamp pemusnahan yang emang tujuan utamanya buat membunuh massal. Yang paling terkenal itu Auschwitz, di mana jutaan orang Yahudi dibunuh di sana dengan gas beracun Zyklon B. Nah, selain Auschwitz, ada juga kamp Treblinka, Sobibor, dan Belzec yang semuanya dirancang khususnya untuk pemusnahan cepat. Para korban seringkali ditipu, diberitahu bahwa mereka akan mandi, tetapi sebenarnya diarahkan ke kamar gas. Duh, bener-bener tragedi kemanusiaan ya. Terus kok bisa akhirnya Holocaust ini berakhir? Ya, karena Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sekutu menyerang dari dua arah. Dari front barat ada Amerika sama Inggris. Lalu dari front timur ada Uni Soviet. Setelah Nazi tumbang, kamp-kamp mulai dibebaskan. Dan orang-orang yang masih selamat akhirnya bisa diselamatkan. Banyak dari mereka kemudian pindah ke Palestina yang akhirnya menjadi negara Israel. Setelah perang, dunia mulai lebih memperhatikan hak asasi manusia. Pengadilan Nuremberg dibentuk untuk mengadili para pemimpin Nazi yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan genosida. Oh, jadi ini ada hubungannya sama berdirinya Israel ya? Nah, kalau di zaman sekarang, apakah masih ada genosida kayak gini? Sayangnya, meskipun Holocaust udah jadi pelajaran besar bagi dunia, masih ada beberapa kasus genosida yang terjadi, seperti di Rwanda dan Bosnia. Tapi sekarang komunitas internasional lebih aware dan lebih tegas dalam mencegah genosida. Weh, setuju banget. Terus, kalau kita mau mencegah hal kayak gini kejadian lagi, apa yang bisa kita lakukan? Yang paling utama adalah edukasi. Kita harus ngajarin generasi muda tentang sejarah dan bahayanya intoleransi, diskriminasi, dan kebencian berbasis ras ataupun agama. Selain itu, memperjuangkan hak asasi manusia dan melawan segala bentuk ideologi rasis juga sangat penting. Betul, selain itu, hukum internasional juga harus ditegakkan lebih ketat untuk mencegah terulangnya genosida. Negara-negara dunia harus bekerja sama
dalam menindak pelaku kejahatan seperti ini. Bener, sejarah itu harusnya jadi pelajaran, bukan diulang. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan terakhir nggak buat para pendengar? Oke, jangan lupakan sejarah. Belajar dari masa lalu itu penting, supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama. Nah, setuju. Jangan pernah membiarkan kebencian dan diskriminasi menang. Toleransi dan kemanusiaan harus selalu diutamakan. Dan yang terpenting, terus sebarkan kesadaran tentang sejarah ini, supaya dunia tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Wah, keren banget obrolan kita hari ini. Makasih buat Matthew Lionel dan Hari. yang sudah sharing ilmunya. Semoga ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya.